Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dr. Fiarianto dari Prodi Pendidikan IPA 2019 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah, serta gangguan dan kelainan sistem peredaran darah beserta upaya pencegahannya. Jadi tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Teman-teman pernah nggak sih lagi jatuh atau luka, terus ada darahnya. Darahnya tuh kadang nggak berhenti gitu loh. Teman-teman kira-kira itu kenapa ya kok darahnya bisa mengalir kayak gitu? Terus apa aja ya yang membuat darah itu bisa mengalir kayak gitu? Kalau diibaratkan air di rumah nih, air kan pasti butuh selang buat mengalir. Nah, biar dia mengalir, dia harus dipompa tuh pakai pompa air. Sama juga seperti sistem peredaran darah, darah biar bisa mengalir dia harus dipompa. Nah, pemompanya itu jantung, sedangkan selangnya yang mengalirkan darah di dalam tubuh manusia itu namanya pembuluh darah. Yang pertama adalah darah. Darah itu apa sih? Darah adalah medium transportasi yang membawa zat kimia dalam tubuh. Darah terpisah menjadi plasma darah dan sel-sel darah. Jadi di dalam darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Terus, apa sih perbedaan plasma dan sel darah? Jadi kalau plasma darah itu adalah komponen cair dalam darah, jumlahnya kurang lebih 55% dari jumlah seluruh darah. Kalau sel darah itu adalah komponen padat dalam darah yang terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jadi ini yang digambar, kalau darah itu disentrifugasi, dia akan terpisah jadi plasma darah, sel darah putih dan trombosit, serta sel darah merah yang paling bawah. Plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke sel, mengangkut sisa oksidasi makanan ke tempat pembuangan, mengangkut hormon dan enzim, dan menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh. Plasma darah tersusun dari air dan zat kimia. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit yang ada gambarnya di slide bagian kanan. Jadi sel darah merah itu berbentuk bikonkav atau cekung ke dalam. Dia tidak mempunyai nukleus atau inti, dia berwarna kuning kemerahan karena dia memiliki hemoglobin. Dalam setiap 1 mm kubik sel darah terdapat 5 juta eritrosit, terbentuk di sumsum tulang dan berumur kurang lebih 120 hari. Jadi setelah 120 hari, sel darah merah ini akan rusak lalu digantikan oleh sel darah merah yang baru. Hemoglobin atau zat yang menyebabkan sel darah merah berwarna kuning kemerahan tersusun dari protein globin yang berkombinasi dengan heme. Fungsinya mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Tadi kan disebutkan kalau setelah sekitar 120 hari eritrosit akan rusak. Demikian juga hemoglobinnya. Hemoglobin akan terurai menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin akan terurai menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubinnya akan terurai menjadi urolobin atau zat warna urin dan sterkobilin atau zat warna feses. Makanya waktu kita buang air kecil dan buang air besar, kadang warnanya berbeda. Itu dari bilirubinnya. Dan biliverdin atau zat warna empedu. Zat besinya akan membentuk hemoglobin baru dan globinnya akan membentuk antibodi atau zat pertahanan tubuh. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini berbeda dengan eritrosit. Dia tidak berbentuk tetap, terus dia mempunyai inti yang berbentuk bulat atau cekung, dia tidak berwarna, tapi kalau di gambar ini leukositnya itu yang ini, yang putih ini. Nah, terus dia dapat bergerak amobit seperti amoeba, dapat menembus dinding pembuluh darah yang disebut diapedesis, terbagi menjadi dua kelompok yaitu granulosit yang bergranula atau agranulosit yang tidak bergranula. Berperan dalam proses pertahanan tubuh, dibentuk dalam sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Hidup sekitar 2-23 hari lalu dia rusak dan digantikan oleh leukosit yang baru.
Kalau dalam tubuh kelebihan leukosit disebutnya leukositosis. Kalau dia kekurangan leukosit dalam tubuh disebut leukopenia. Nah, kan tadi disebutkan kalau leukosit itu terbagi jadi yang granulosit dan agranulosit. Yang granulosit yang bergranula, yang agranulosit yang tidak bergranula. Nah, yang granulosit ini ada neutrofil, ada eosinofil, dan ada basofil. Neutrofil ini pertahanan tubuh dari organisme patogen, khususnya bakteri. Kalau eosinofil mematikan parasit dan menangani alergi. Sedangkan kalau basofil, penyembuhan setelah mengalami peradangan. Sedangkan yang agranulosit atau yang tidak bergranula, dia ada monosit, limfosit B, dan limfosit T. Monosit dia berperan dalam penjagaan kekebalan tubuh dari protozoa, virus, dan memakan sel tubuh yang lebih tua. Jadi biar sel tubuhnya itu terus regenerasi. Terus limfosit B itu memproduksi antibodi, dan limfosit T imunitas terhadap zat asing, sel kanker, dan virus. Selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Kalau di gambar trombosit itu yang bagian warna ungu ini ya. Jadi trombosit itu tidak berinti, tidak berwarna atau bening, bentuknya tidak beraturan. Kalau trombosit ini tidak beraturan, sedangkan kalau yang leukosit tadi tidak tetap. Berumur 5-9 hari lalu rusak, jadi dia yang paling pendek jarak umurnya dan berperan dalam pembekuan darah. Sekarang adalah tentang mekanisme gimana trombosit itu berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi pertama, waktu kita terjadi luka, terus keluar darah, itu waktu itu trombositnya pecah. Nah, waktu trombosit pecah ini mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin yang dapat mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Nah, trombin ini mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, waktu udah jadi fibrin, ini waktu lukanya tuh udah ada ketutupnya gitu loh. Jadi udah hampir kering, itu berarti udah ditutupi oleh fibrin. Fibrin maksudnya. Selanjutnya tentang darah, pasti udah tahu tentang golongan darah dong. Nah, golongan darah itu digolongkan menggunakan penggolongan ABO karena ditemukannya protein agglutinogen pada eritrosit dan agglutinin pada plasma darah. Kalau golongan darahnya AB, agglutinogen yang dia punya adalah A dan B, tapi dia nggak punya agglutinin. Kalau golongan darahnya A, agglutinogen yang dia punya itu A dan agglutininnya beta. Kalau golongan darahnya B, dia punya agglutinogen B dan agglutinin alfa. Kalau golongan darahnya O, dia nggak punya agglutinogen, tapi dia punya agglutinin alfa dan beta. Nah, fungsinya kita tahu golongan darah itu waktu kita bakal melakukan transfusi atau donor darah. Karena nggak semua darah bisa mendonorkan darah ke darah yang lain. Biasanya yang nggak bisa donor itu kalau agglutinin dan agglutinogennya waktu kecampur bakal menggumpal. Nah, di tabel ini ditunjukkan kalau resipiennya A dan donornya A, dia negatif atau tidak akan menggumpal, maka A bisa dapat donor dari A. Sedangkan kalau A sama B nanti dia menggumpal, makanya golongan darah A nggak bisa donor ke B, begitu juga sebaliknya, golongan darah B nggak bisa mendonor ke A. Sedangkan kalau yang golongan darahnya AB, dia ke bawahnya kan negatif semua, sedangkan ke sampingnya dia positif, negatif, positif. Jadi golongan darah AB, dia bisa menerima darah dari semua golongan darah, tapi dia nggak bisa mendonorkan darah kemana-mana kecuali mendonor ke AB sendiri. Sedangkan kalau O, golongan darah O ke sampingnya ini negatif semua, tapi ke bawahnya dia positif semua. Berarti dia nggak bisa dapat donor dari siapapun selain O, tapi golongan darah O bisa mendonor ke semua golongan darah. Maka dari itu golongan darah AB disebut resipien universal karena dia bisa menerima darah dari siapa saja, sedangkan golongan darah O disebut donor universal karena dia bisa mendonorkan darah ke siapa saja. Nah, setelah kita membahas darah, kita membahas komponen peredaran darah yang lain, yaitu jantung. Jantung adalah komponen utama peredaran darah karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi
jantung ini kayak pusatnya peredaran darah gitu loh. Jadi darah dari seluruh tubuh itu dia dipompa dari jantung sampai dia nanti masuk lagi ke jantung, lalu dipompa lagi ke seluruh tubuh lagi. Nah, darah dari seluruh tubuh masuk lewat serambi kanan. Dia berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan memompanya ke bilik kanan. Setelah itu darahnya dipompa ke bilik kanan kan, dia masuk ke bilik kanan. Jadi bilik kanan fungsinya menerima darah kotor dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini darahnya akan gampangnya dia dibersihkan karena darah kotornya akan berubah jadi darah bersih atau kaya akan oksigen. Nah, itu kalau dari paru-paru nanti dia masuknya ke serambi kiri. Serambi kiri ini fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini dia memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Jadi tubuh akan tetap dapat darah dengan banyak oksigen, nanti darahnya mengalir, lalu kalau kembali ke lalu menangkap semua karbon dioksida, kembali lagi ke jantung, dibersihkan di paru-paru, lalu dialirkan lagi menjadi darah bersih lagi. Yang perlu diingat adalah jantung ukurannya hanya sekepalan tangan, jadi nggak terlalu besar. Terus jantung itu bekerja tanpa sadar. Jadi waktu kita tidur jantung tetap bekerja, waktu kita bangun jantung tetap bekerja. Beda sama tangan yang kalau kerjanya harus diperintahkan dulu sama otak, hei tangan aku mau ambil ini, baru tangan bergerak kayak gini. Sedangkan kalau jantung itu dia udah otomatis, jadi dia akan bekerja terus tanpa harus diberi perintah berulang-ulang seperti tangan. Setelah jantung, komponen peredaran darah yang lain adalah pembuluh darah atau selangnya darah. Dia yang mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh. Jadi, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3. Seperti yang digambar. Di gambar disebutkan ada arteri atau from heart atau menerima darah dari jantung, ada kapiler yang bagian tengah ini, dan pembuluh darah vena yang berwarna biru. Seperti yang udah disebutkan, kalau pembuluh darah itu ada 3. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Nah, fungsinya kalau pembuluh darah arteri itu membawa darah keluar jantung, jadi dia yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Vena itu membawa darah menuju jantung atau yang balik ke jantung. Dan kapiler atau perpanjangan dari arteri dan vena. Dia perpanjangan terus dia yang ke organ-organ tubuh yang lain gitu loh. Jadi dari arteri terus kapiler terus organ tubuh kayak gitu. Selain fungsinya, struktur atau bentuknya pembuluh darah yang 3 tadi itu juga beda-beda. Kalau dari aliran darahnya, pembuluh arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung, kapiler dari aorta ke venula. Itu perpanjangannya arteri sama vena. Terus letaknya, arteri ini tersembunyi dari permukaan tubuh. Kalau vena dekat dengan permukaan tubuh, kapiler juga tersembunyi dari permukaan tubuh. Jadi yang bisa kelihatan kayak di sekitar pergelangan tangan ini, karena dia mudah kelihatan, dia namanya pembuluh vena karena dekat dengan permukaan tubuh. Selanjutnya dinding pembuluhnya, kalau pembuluh arteri itu tebal dan elastis, pembuluh vena lebih tipis dari arteri dan kurang elastis, pembuluh kapiler tersusun atas selapis sel dan kurang elastis. Salurannya arteri itu sempit, kalau vena luas, kapiler juga sempit. Katupnya, arteri punya satu katup pada pangkal aorta, vena mempunyai banyak katup di sepanjang pembuluh, kapiler tidak memiliki katup. Tekanan darahnya arteri kuat, vena lemah, kapiler juga lemah. Denyut pembuluhnya arteri itu terasa, vena itu lemah, kapiler lemah. Jadi kalau kita pegang di pergelangan tangan atau di sekitar leher, kan terasa kayak duk-duk-duk pembuluh darahnya itu dari pembuluh darah arteri karena denyutnya keras dan terasa. Terus denyut pembuluhnya itu terasa kalau arteri, kalau vena sama kapiler itu lemah, makanya kita nggak bisa merasakan. Jika terjadi luka, darah dari arteri akan memancar, dari vena akan menetes, dari kapiler juga menetes. Contohnya, kalau kita punya luka di sekitar lengan, di sekitar sini, darahnya nggak akan langsung memancar kayak gitu, tapi cuman menetes. Beda kalau ini disayat dalam sampai kena arterinya,
Kalau udah kena arteri, darahnya akan memancar, nggak cuman menetes kayak kalau yang kena vena sama kapiler. Nah, selanjutnya ada skema peredaran darahnya. Tadi kan saya udah bilang kalau darahnya itu diterima dari seluruh tubuh, lalu dibersihkan di paru-paru, lalu kembali ke seluruh tubuh lagi. Nah, itu kalau peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung yang waktu menukar oksigen dengan karbon dioksida disebut peredaran darah kecil, sedangkan yang melibatkan seluruh tubuh disebut peredaran darah besar. Jadi siklusnya dari seluruh tubuh ikut yang warna biru dulu, dia akan masuk ke serambi kanan, lalu dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan ini dipompa ke paru-paru atau terjadi peredaran darah kecil. Di yang bagian atas ini kapiler paru-paru. Setelah ditukar jadi darah bersih, akan dialirkan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kiri, lalu dialirkan ke bilik kiri, lalu dipompa lagi ke seluruh tubuh. Nah, waktu dipompa lagi ke seluruh tubuh, terjadi lagi siklus peredaran darah besar. Kayak gitu. Jadi, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ini selalu berjalan beriringan, selalu terjadi peredaran darah besar dan darah kecil di tubuh kita. Setelah mempelajari komponen, struktur, dan fungsi sistem peredaran darah, sekarang kita akan pelajari tentang gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama akan saya bahas adalah penyakit jantung koroner. Pernah dengar kan teman-teman? Jadi jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan pada arteri yang memasuk darah ke jantung yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol dan zat lainnya. Jadi arteri ini waktu kesumbat atau ketutup sama kolesterol atau zat lain akan menghambat proses peredaran darah balik ke jantung. Akibatnya, jantung tidak memperoleh pasokan oksigen atau nutrisi penting sehingga sel-sel otot jantung mengalami kematian. Kematian ini karena kontraksi otot jantung tidak normal atau bahkan berhenti berkontraksi. Cara kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner adalah dengan menerapkan pola makan sehat, minum antioksidan, berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol, menghindari stres, dan rutin berolahraga. Selanjutnya ada penyakit stroke. Udah pernah dengar juga kan penyakit stroke? Nah, penyakit stroke ini karena pembuluh darahnya tersumbat atau pecah. Setelah pembuluh darah ini tersumbat atau pecah, maka mengakibatkan pasokan darah ke otak terputus. Karena kalau pasokan darah ke otak terputus, darah akan kurang oksigen. Jadi terjadi kematian sel di otak. Nah, stroke ini karena kematian sel di otak ini. Jadi bedanya stroke dengan jantung koroner, kalau jantung koroner itu fokusnya di pembuluh darah sekitar jantung, jadi jantung yang mati. Kalau stroke fokusnya di pembuluh darah di sekitar otak, jadi otak yang mati. Kayak gitu. Stroke ini biasanya ada stroke keseluruhan sama stroke sebagian. Stroke sebagian itu kadang kayak lumpuh atau biasanya mukanya kayak sebagian ada gangguan. Kalau stroke yang seluruhnya itu kayak yang udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa berbicara dan kayak gitu. Nah, kita bisa berusaha untuk mencegah stroke menyerang diri kita. Yang pertama, kita harus hidup sehat, yaitu makan dengan sehat, istirahat teratur, dan rajin berolahraga. Yang kedua, berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Yang keempat, menjaga kadar normal gula darah dengan bisa dibantu dengan mengkonsumsi obat pencegah pembekuan darah. Selanjutnya penyakit hipertensi. Pasti udah pernah dengar juga dong penyakit hipertensi. Hipertensi ini keadaan saat tekanan darah lebih tinggi daripada yang keadaan normal atau seharusnya. Gejalanya sakit kepala, napas pendek, dan penglihatan kabur. Penyebabnya karena bisa jadi umur, kegemukan, atau keturunan. Caranya kita mengontrol tekanan darah agar biar nggak sampai kena hipertensi itu bisa dengan diet rendah garam dan lemak, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Selanjutnya ada hipotensi. Hipotensi ini lawannya dari hipertensi tadi. Hipotensi adalah keadaan di mana tekanan darah di bawah normal. Gejalanya pusing, lemas, pandangan kabur, napas pendek, keringat dingin, pucat, dan mual. Pernah dengar darah rendah kan? Nah, itu hipotensi.
Caranya kita mencegah atau merawat diri biar kita nggak terkena hipotensi adalah minum air putih 8-10 gelas sehari, mengonsumsi makanan yang mengandung cukup garam, dan berolahraga ringan secara teratur. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, serta saya menerima kritik yang membangun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.